Oke, shalom warganet yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini di channel The Grace PNW atau apa ya? Sebenarnya channel ini artinya kasih karunia PNW itu adalah Praise and Worship. Jadi sebenarnya channel ini dibuat konten-konten yang berbau tentang hal-hal rohani. Jadi seputaran tentang hal-hal yang menyangkut tentang kerohanian. Tapi sebelumnya mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Dari mana, status dan ya pokoknya semuanya diceritakan. Baik, shalom bagi teman-teman sekalian. Ya, nama saya Pastor Jackson Sepang dan basic saya juga saya pernah melayani di bidang praise and worship ya. Membidangi para pemain musik, para worship leader, singers, dan multimedia. Dan sekarang saya masih menggeluti pelayanan itu, tapi saya juga sekarang sudah dipercayakan Tuhan mengembalakan satu gereja. Dan puji Tuhan sampai hari ini masih sebagai gembala dan masih juga melayani sebagai worship leader karena Tuhan masih mempercayai. Oke, jangan lupa juga ternyata Pastor Jackson Sepang ini punya channel YouTube juga. Oke, ya. Jadi teman-teman bisa follow di YouTube saya. Saya punya channel YouTube namanya Jackson Sepang. Jadi JEKSONSEPANG. Jadi Jackson Sepang. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, ya, kemudian di komen, ya, pokoknya semua ya. Ya, karena di situ ada beberapa khotbah-khotbah yang luar biasa, khotbah yang keren yang berisi motivasi supaya kehidupan kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin bergairah dengan Tuhan. Dalam kehidupan saya pribadi itu banyak hal yang saya temukan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat kayaknya ini pertanyaan-pertanyaan yang gampang-gampang sulit ya. Gampang-gampang susah ya. Karena sampai hari ini pun di gereja-gereja kebanyakan masih banyak pertanyaan seperti ini, tapi jawabannya itu ada yang beda. Oh begitu. Itu yang membuat secara pribadi termotivasi untuk membuat video ini dan mungkin bisa memberkati untuk orang-orang yang menyaksikan video ini atau melihat langsung video ini. Pertanyaan yang sangat sederhana tapi ini sangat dalam sebenarnya. Itu yang pertama, peran penting worship leader dalam situasi atau dalam kegiatan ibadah. Baik itu ibadah dalam skala besar maupun ibadah raya atau ibadah di ruangan terbuka atau ibadah kecil. Nah, ini peran penting seorang worship leader itu seperti apa? Karena mungkin ada teman-teman yang lain yang belum terlalu paham, jadi mungkin jawaban dari senior kita Pastor Jackson bisa membantu kita untuk ada pencerahan-pencerahan yang baru. Baik. Jadi peran penting seorang worship leader itu sangat penting di dalam sebuah ibadah, apakah ibadah itu skala besar maupun ibadah itu skala kecil, atau ibadah itu dilaksanakan di indoor maupun di outdoor. Maka seorang worship leader itu memegang peranan penting untuk membuat ibadah itu menjadi ibadah yang pertama, menjadi ibadah yang berkenan di mata Tuhan, ibadah yang hidup ya, ibadah yang bergairah, yang tidak membosankan, ibadah yang menyukakan hati Tuhan tentunya. Dan yang lebih penting adalah bagaimana seorang worship leader itu bisa membawa umat Tuhan atau jemaat Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi tugas seorang worship leader itu sangat penting untuk membawa jemaat Tuhan itu berjumpa dengan Tuhan. Jadi peran penting itu sangat penting seorang worship leader. Memang tidak juga semuanya ditentukan oleh seorang worship leader sehingga ibadah itu sepertinya hidup ya. Tetapi itu juga memang ada peran penting juga dari jemaat. Karena walaupun worship leadernya bagus, tapi kalau jemaatnya tidak memiliki rasa antusias, tidak memiliki antusias, semangat, rasa istilahnya rasa lapar dan haus, itu gairah ketika memuji dan menyembah Tuhan,
maka ibadah itu akan sangat sulit untuk menjadi ibadah yang benar-benar mereka menemukan hadirat Tuhan, menemukan Tuhan lewat ibadah itu. Jadi dua hal yang memegang peranan penting di situ adalah seorang worship leader dan juga jemaat. Tetapi memang kalau bertanya soal peranan penting worship leader itu sangat menentukan. Karena jemaat yang datang itu berbeda-beda. Ya, brother. Jadi jemaat itu datang berbeda-beda masalahnya. Situasi hati. Ada yang datang sukacita, ada yang datang duka cita, ada yang murung-murung. Mungkin ada yang sementara bertengkar di rumah. Iya. Ada yang baru diputusin pacar. Gitu kan. Ada yang baru kehilangan uang, rugi dan sebagainya. Jadi ada yang kehilangan job juga. Ada yang kehilangan job. Nah, di sini peran penting seorang worship leader untuk membuat jemaat itu bisa melupakan sejenak masalah persoalannya dan dia bisa memfokuskan jemaat itu untuk dia fokus kepada Tuhan. Nah, itu worship leader punya pekerjaan itu. Ada orang yang cara berpikirnya begini. Hadirat Tuhan dalam satu ibadah itu tergantung dari worship leader. Ya. Makanya biasanya ada begini, ada jemaat atau ada yang datang beribadah, langsung kok ibadahnya kering, nggak ngangkat, atau tidak mungkin ngangkat, kering, gersang. Iya. Ya. Jadi memang worship leader itu tekanannya juga tinggi, tanggung jawabnya juga tinggi karena kebanyakan orang akan langsung tertuju kepada worship leader jika suasana ibadah itu seperti kering. Itu ada bahasa-bahasa yang kita dengar, kok ibadahnya kering, kok ibadahnya tidak ngangkat gitu kan. Jadi worship leader itu bagaimana memang penting sekali untuk menghadirkan itu yang saya katakan tadi, hadirat Tuhan dalam suasana ibadah. Walaupun saya katakan semuanya itu tidak otomatis hanya worship leader saja, tetapi jemaat juga harus betul-betul antusias mereka datang kepada Tuhan. Tetapi memang sekarang kita berbicara topiknya worship leader, jadi memang saya kembali membahas tentang worship leader, bahwa worship leader itu harus mempersiapkan diri gitu. Tetapi juga dalam sebuah tim, hadirat Tuhan itu atau ibadah itu menjadi ibadah yang menarik atau tidak, itu bukan hanya tergantung di worship leader, tetapi dalam sebuah tim. Karena misalnya di dalam tim pujian penyembahan itu ada bukan cuma worship leader, tetapi ada singers, ada pemain musik gitu. Itu pelayanan mimbar ya, pelayanan altar. Nah, itu harus menjadi satu kesatuan tim. Walaupun worship leadernya bagus, dia memelihara hidupnya yang baik dan bagus dengan Tuhan, tetapi kalau singersnya hidupnya tidak benar atau pemain musiknya juga tidak benar hidupnya, maka itu akan mempengaruhi suasana ibadah. Jadi bukan cuma worship leader yang harus disalahkan di sini, tetapi dalam sebuah tim pujian penyembahan, di sana bukan cuma ada worship leader, tetapi ada pemain musik, ya di belakang ada singers. Nah, itu kesatuan tim yang tidak bisa dipisahkan. Gitu. Seorang worship leader akan bisa membuat suasana ibadahnya menarik, hadirat Tuhan ada ketika ditopang oleh tim singers dan tim musik yang sama-sama mempunyai kualitas hidup yang benar di mata Tuhan. Jadi intinya bahwa ibadah itu kurang angkat atau bagaimanapun jadinya, itu juga bukan cuma kesalahan dari worship leader. Ya. Jadi pengalaman saya selama bertahun-tahun menjadi worship leader dan memimpin departemen pujian dan penyembahan, worship leader itu harus mau tidak mau dia harus up to date, dia harus upgrade, dia harus mempersiapkan hidupnya benar di mata Tuhan karena posisinya dia seorang leader. Tetapi jangan salah juga bahwa dia harus mengontrol teman-teman dalam sebuah tim kesatuan, bagaimana kehidupan singers dan kehidupan dari pemain musik. Akan kesulitan untuk menangani itu. Oh iya, ada satu statement yang saya pribadi pernah dengar, bahwa tugas worship leader itu adalah membaca. Karena kalau misalnya worship leader itu kurang, istilahnya apa ya? Worship leader itu fungsinya adalah membajak biar hati jemaat yang terbuka, jadi gembur tanahnya. Jadi pengkhotbah itu tinggal menabur. Saya pernah dengar statement yang ini. Kira-kira menurut
KJ itu seperti Kalau apa? menurut saya memang ada benarnya juga, karena sebelum firman Tuhan disampaikan, yang memulai pelayanan itu kan dipimpin oleh tim pujian penyembahan. Iya. Jadi kalau tim pujian penyembahan itu bisa merubah suasana, jemaat yang datang itu tadi yang lagi sedih, lagi muram, lagi apa, mereka bisa merubah suasana, maka pengkhotbah itu akan lebih enak untuk menaburkan firman Tuhan. Bagaikan tanah itu sudah gembur dulu, baru firman Tuhan ditabur di tanah yang gembur, maka itu akan luar biasa. Tetapi saya mau katakan bahwa tugas tim pujian penyembahan atau worship leader itu sebenarnya sama juga dengan seorang pengkhotbah, di mana sama-sama kita membajak, sama-sama kita menabur benih. Di sini persepsi yang harus kita kasih benarkan, bahwa di ibadah itu bukan hanya pengkhotbah yang paling penting. Kebanyakan orang kan punya persepsi, nanti saja datang dengar khotbah, karena sepertinya khotbah itu segala-galanya, dan khotbah itu bisa memberikan kelepasan, memberikan jawaban. Tapi ingat, di pujian dan penyembahan tugasnya justru lebih berat dari pengkhotbah. Karena itu tadi ada kaitannya dengan membajak tanah, gitu kan. Tetapi sebenarnya fungsi dari tim pujian penyembahan dan pengkhotbah sama. Orang akan bisa mengalami kuasa dalam pujian penyembahan, orang juga bisa mengalami kuasa Yesus lewat khotbah. Luar biasa, itu salah satu jawabannya. Sangat luar biasa, sangat memberkati secara pribadi dan mungkin teman-teman yang menyaksikan video ini. Kita lanjut ya. Untuk yang kedua, yang kedua, karena pertanyaan saya di sini ada 4 pertanyaan. Oke, baik. Tapi jawabannya banyak ya. Kita lanjut. Nah, ada beberapa yang saya perhatikan di sini. Ada seorang worship leader, kalau misalnya dia memimpin ibadah yang besar, itu persiapannya itu luar biasa. Mantap. Dari segi rohani, contohnya apa ya? Puasa. Misalnya, hidup bersiap, jaga diri, jasmani dan rohani. Kalau dalam segi teknis mungkin latihan yang keras. Itu misalnya ibadahnya itu minggu depan itu selama 7 hari latihan. Tapi kalau misalnya ibadah-ibadah kecil, itu latihannya sudah jam ibadah terus latihan. Baru latihan. Iya, itu bagaimana tanggapan? Ini kesalahan-kesalahan yang harus kita pahami bersama, di mana yang memang harus dirubah. Ini memang harus dirubah cara seperti ini, persepsi seperti ini. Saya sejak melayani Tuhan, ketika saya dipercayakan melayani di 2-3 orang atau di 50 orang, di 100 orang, saya selalu berusaha memberikan yang terbaik. Jadi itu dulu pemahamannya. Kita harus samakan bahwa kita melayani di 2 orang, melayani di 10 orang, melayani di 100 orang, melayani di skala ribuan orang, kita harus tahu bahwa kita melayani Tuhan. Jadi karena kita melayani Tuhan, sudah selayaknya kita memberi yang terbaik. Nah, jangan hanya karena KKR di lapangan atau ibadah yang dihadiri ribuan orang, kita begitu luar biasa dengan Tuhan. Sementara kalau cuma ibadah-ibadah biasa, kita seperti menganggap remeh persiapannya kita. Sebenarnya kelihatannya asal-asalan. Sepertinya asal-asalan. Nah, itu saya rasa persepsi yang sangat salah, yang harus kita rubah, bahwa kita itu melayani Tuhan walaupun tidak tergantung jumlah yang hadir dan kapasitas ibadah itu bagaimana. Kita harus luruskan di situ dulu bahwa apapun kita harus beri yang terbaik buat Tuhan. Kan ada firman Tuhan berkata, apapun yang kita kerjakan, lakukan semua itu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Gitu. Kadang kan orang justru, saya juga berpikir, kalau ibadah besar, KKR besar, dia begitu luar biasa. Kenapa sih di ibadah yang kecil dia tidak seperti persiapan? Jangan-jangan itu pencitraan. Ya kan? Jangan-jangan itu ada kesombongan tersembunyi. Karena dia ingin memperlihatkan bahwa dia luar biasa. Sekarang pertanyaan saya, dia ingin memperlihatkan kepada siapa? Kepada manusia, supaya dia malu. Jangan-jangan dia malu, dia takut nanti salahkan ribuan orang. Iya, betul. Sementara kalau cuma sedikit orang, biar salah kan, biar saya salah kok, cuma 10 orang, 50 orang. Nah, kalau sudah begitu berarti ada yang salah di motivasi hatinya. Ya kan? Ada salah di tujuan konsep pelayanannya. Nah, ini yang Tuhan kan, kita kalau berhadapan dengan Tuhan harus jujur ya. Iya.
jadi ibadah kecil, ibadah Ibadah besar, besar, persiapan harus sama. Harus sama. Karena memang ada beberapa yang saya perhatikan, karena ibadah besar itu latihannya itu wow. Iya. Dalam segi teknis, pujian Nah, itu penyembahan, latihan lagu. Tapi kalau ibadah kecil, nanti sudah mau mulai baru latihan. latihan. Nah, itu konsep yang sangat salah. Kita tidak bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Nah, itu hati-hati, kita jangan sampai seperti itu. Yang menilai kita kan bukan manusia. Yang menilai kita bukan pendeta. Yang menilai kita bukan gembala, tapi yang menilai kita Tuhan, gitu kan. Karena Tuhan yang tahu kedalaman hati. Tuhan yang tahu kedalaman hati kita. Kita masuk di yang keempat. Ini ada 2 pertanyaan. Ini berbicara soal kriteria. Kriteria. Yang pertama soal kriteria rohani, yang kedua itu kriteria teknis. Nah, saya pernah ketemu satu kasus. Ada seorang itu teman saya, tapi saya tidak perlu menyebutkan namanya. Kasus ya? Iya, kasus. Contoh kasus. Jadi begini, dia sangat terintimidasi untuk memimpin pujian karena dia belum mendapat bahasa roh. Nah, sedangkan di sini kan ada satu aturan, seorang worship leader itu adalah seorang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Iya. Nah, dia terpatok begini, orang yang punya Roh Kudus adalah salah satunya, ciri-cirinya adalah berbahasa. Nah, tapi ada yang mengatakan begini, orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus yaitu dia mampu menghasilkan buah-buah roh. Iya. Nah, jadi bagaimana tanggapan KJ soal ini, soal statement yang ini? Jadi seorang ini dia sangat terintimidasi karena dia belum bisa berbahasa roh. Ya, jadi begini, untuk menjadi seorang worship leader memang harus memiliki kriteria yang harus dia persiapkan. Ya, itu yang tadi, bahwa kriteria rohani itu apa dan kriteria jasmani itu apa, lahiriah itu ada apa gitu. Nah, bagi saya ketika saya melihat firman Tuhan bahwa kriteria rohani adalah memang dia harus memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kriteria rohani ya, dia harus memiliki kehidupan doa yang mapan dengan Tuhan. Yang ketiga, dia punya hubungan pujian penyembahan yang dia hidupi sehari-hari dengan Tuhan. Itu. Karena seorang worship leader dia harus punya kriteria rohani itu. Kalau kita bicara tentang dipenuhi dengan Roh Kudus, memang Alkitab berkata salah satu tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah dia berbahasa roh. Nah, sekarang bagaimana dengan yang belum berbahasa roh? Saya bahas dulu satu-satu supaya kita mengerti. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan lebih mudah untuk dia membawa jemaat Tuhan itu untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena ingat, Allah kita adalah Allah yang roh. Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24. Allah kita adalah Allah yang roh. Kita tidak bisa lihat Tuhan dengan mata kepala kita sendiri, tetapi dia adalah roh yang hadir yang bisa kita rasakan. Dan untuk kita manusia terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, berarti kita harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Itu Yohanes 4 ayat 23-24. Makanya kita harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Kenapa kita disuruh menyembah dalam roh dan kebenaran? Karena ingat, Allah kita Allah yang roh. Untuk kita menyembah dia, untuk terhubung dengan dia, harus terhubung dengan roh juga. Gitu. Jadi harus masuk ke dimensi roh. Karena Allah kita, dia dimensinya roh. Nah, bagaimana kita manusia bisa menyatu dengan dia? Kita harus masuk lewat dimensi roh. Makanya Yohanes 4:23-24 dia berkata harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Nah, berarti jalan satu-satunya kita harus hidup di dalam roh. Harus hidup di dalam Roh Kudus, harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Sementara Alkitab berkata tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus tadi berbahasa roh. Jadi bagi para worship leader, engkau harus mendorong dirimu untuk engkau bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan salah satu tanda adalah engkau bisa berbahasa roh. Pertanyaannya bagaimana caranya kita mendapatkan bahasa Roh Kudus itu? Alkitab berkata berdoa, minta kepada Tuhan, Tuhan pasti memberi. Pasti dia akan memberi. Kalau engkau haus dan lapar akan Tuhan, engkau pasti bisa mendapatkan itu tanda bahasa Roh Kudus.
bahasa Roh Kudus. Nah, dalam Korintus disebut, di sana dikatakan bahwa kita hidup dalam pelayanan roh. Hidup. Jadi pelayanan perjanjian baru dalam Korintus dikatakan adalah pelayan-pelayan yang melayani dia dalam roh. Gitu. Jadi ini penting untuk seorang worship leader, untuk dia menjadi seorang worship leader yang dilengkapi oleh Tuhan, dan dia akan lebih mudah menjadi worship leader untuk membawa jemaat itu. Sekali lagi, tugas seorang worship leader adalah bukan membawa dirinya bertemu dengan Tuhan. Ketika dia melayani, tugasnya adalah membawa jemaat. Jadi ingat ya, worship leader itu membawa jemaat, tugasnya untuk terhubung dengan Tuhan yang adalah roh. Nah, bagaimana seorang worship leader yang tidak bisa membuat hubungan terkoneksi dengan Tuhan yang adalah roh, terus dia membawa jemaat untuk terhubung dengan Tuhan? Tidak akan bisa. Jadi dia dulu harus mengalami, worship leader harus mengalami dulu bagaimana dia terhubung dengan Tuhan lewat roh ini. Makanya kenapa dia harus dipenuhi dengan roh? Supaya ketika dia mengalami pengalaman terhubung dengan Tuhan yang adalah roh, lewat pelayanan roh, dengan cara dia dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ketika dia tampil menjadi seorang worship leader, dia akan lebih mudah untuk membawa jemaat berjumpa dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat roh. Gitu. Dia akan lebih mudah. Nah, kan pertanyaannya terus, bagaimana dengan worship leader yang seakan belum dipenuhi dengan Roh Kudus? Apakah bisa? Apakah boleh? Ya, saya katakan boleh. Saya katakan bisa. Cuman kesulitannya di situ adalah dia akan mengalami kesulitan dan kesusahan untuk menjalankan fungsinya, menjalankan tanggung jawabnya untuk membawa jemaat masuk untuk berjumpa dengan Tuhan. Apalagi kalau jemaatnya datang dalam keadaan yang tadi kita bahas dari awal. Mereka datang dalam keadaan tidak rasa haus dan lapar. Mereka terbeban, pikiran mereka punya pikiran yang banyak, penuh sakit kepala, punya beban persoalan yang begitu bermacam-macam, gitu. Nah, maka ketika worship leader ini yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dia akan sangat sulit sekali untuk membawa mereka berjumpa dengan Tuhan. Karena posisi jemaat itu berbeda-beda. Nah, ada worship leader yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus, dia bisa, tetapi jemaat itu yang akan terkoneksi dengan Tuhan adalah jemaat yang sudah masuk kategori dewasa. Karena jemaat itu ada 3 tingkatan. Jemaat pemula, jemaat masih anak-anak, bayi rohani, jemaat anak-anak, dan jemaat yang dewasa. Gitu. Kalau jemaat dewasa, walaupun worship leader pun salah-salah, ya itu enak, enjoy saja. Walaupun worship leader, wah salah lirik nih, atau wah salah angkat, saya masuk D kok musiknya naik C gitu kan, wah biasa. Udah biasa. Nah, orang yang sudah dewasa rohani dia paling senyum aja dan enggak mempengaruhi. Ya, dia bisa membawa dirinya kepada Tuhan. Tetapi yang masih anak-anak ini, wah dia akan ikut salah-salah juga. Apalagi yang masih bayi rohani. Atau bisa saja kebalikannya, ketika berhadapan dengan worship leader yang salah-salah, si anak-anak atau bayi rohani ya dia cuek saja. Dia kan yang penting dia ketemu dengan Tuhan. Tetapi dia akan menemukan masalah di dewasa rohani. Karena orang yang sudah dikategorikan dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip, wah ini dia sudah lama dalam Tuhan, dia sudah bertobat, dia sudah dewasa. Biasanya kita dapat tekanan yang lebih tajam itu dari orang-orang yang menyebut dirinya dalam tanda kutip sudah dewasa rohani. Iya, karena orang dewasa rohani dia kan datang di ibadah, wah, dan dia tidak bisa melihat kesalahan. Worship leader salah, wah, langsung dia bilang tidak beres. Nah, itu biasanya datang dari orang-orang yang merasa dia sudah dewasa di dalam Tuhan. Sementara ini yang masih anak-anak, masih baru-baru bertobat, mereka nggak peduli. Wow, worship leader suaranya false, dia enjoy saja karena dia lagi kasih mula-mula ya, cinta mula-mula. Nah, dia pernah mengalami juga ya? Ya, kalau saya sering mengalami. sering mengalami. Jadi buat saya, worship leader itu kriteria rohaninya, usahakanlah ya, engkau harus dipenuhi dengan Roh Kudus atau hidup dengan Roh Kudus. Bisa berbahasa roh boleh, tetapi kalaupun dia belum bisa berbahasa roh, yang penting hubungan intim dengan Tuhan ada. Kan kita hidup dengan Roh Kudus, memang Alkitab bilang salah satu tandanya adalah berbahasa roh.
Tetapi orang yang belum punya bahasa roh juga kan bukan berarti dia belum ada Roh Kudus. Dia sudah ada Roh Kudus. Cuma kan namanya bicara bahasa roh itu kan sudah kita bisa bicara karunia, Roh Kudus dan sebagainya. Tetapi yakin dia sudah punya Roh Kudus. Tinggal bagaimana tadi saya bilang, dia punya hubungan intim nggak dengan Tuhan. Nah, di sini yang paling penting, seorang worship leader dia harus punya hubungan intim dengan Tuhan. Iya. Jadi yang menyaksikan video kali ini mungkin dia seorang worship leader. Artinya kalau dia belum bisa berbahasa roh itu jangan terintimidasi. Iya. Tetap maju terus. Maju terus. Yang belum punya bahasa roh untuk melayani Tuhan, silakan engkau jadi worship leader. Tetapi jangan merasa puas di situ. Engkau harus naik level. Ya, usahakan kamu dipenuhi dengan Roh Kudus, maka engkau akan melihat, engkau akan merasakan sendiri bagaimana engkau kok enak sekali ya bisa membawa jemaat begitu cepat untuk bertemu dengan Tuhan. Gitu. Nah, kalau kita hubungkan dengan buah-buah roh, ya. Kalau misalnya seorang worship leader yang sudah bisa berbahasa roh, tapi buah-buah roh itu nggak kelihatan, itu selama ini pernah ketemukan orang yang seperti itu atau banyak juga, banyak sekali. Nah makanya itu yang saya katakan tadi bahwa menjadi seorang worship leader memang alangkah baiknya dipenuhi dengan Roh Kudus dan tandanya dia berbahasa roh. Tetapi bagaimana dengan orang yang belum berbahasa roh? Dia bisa melayani Tuhan, memimpin pujian. Yang penting dia punya hubungan intim dengan Tuhan. Karena faktanya ada orang yang sudah berbahasa roh, itu tadi pertanyaannya. Dia sudah berbahasa roh yang katanya sudah kan tandanya dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Berarti kalau kita lihat orang sudah berbahasa roh, orang akan berkata, wah dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Padahal kok buah-buahnya, waduh, masih berzina, masih maki, masih minuman keras, masih lebih suka lagu dunia dengan lagu daripada lagu rohani. Hati-hati loh worship leader. Nanti kita akan bahas nanti video berikutnya kita akan bahas tentang siap. Ini part 2 ya, part 1. Oke, baik. Part 2 itu apakah seorang musisi rohani bisa nyanyi lagu sebelah? Nah, menarik. Apalagi seorang worship leader. Apalagi orang worship leader. Memang Worship leader atau singers lah atau pemain musik lah. Saya nantilah sabar ya. Nah, pokoknya begini. Ukurannya hidup kita berkenan kepada Tuhan adalah buah-buah roh. Jadi seorang worship leader, singers, pemain musik saya tuh sebenarnya lebih tertarik bukan di bahasa rohnya. Ya, tetapi saya lebih tertarik di tanda kehidupannya. Apa tanda kehidupannya? Buah-buah roh. Jadi bagaimana dia menjaga hidupnya supaya dia ada buah-buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22 kan di sana ada buah-buah roh, dia ada kasih, ada kebaikan dan sebagainya. Di situ ada buah-buah roh, nanti saudara baca di Galatia 5 ayat 22. Itu yang harus dihasilkan dari hidup kita. Harus jadi gaya hidup kita di mana orang melihat kita ada kebaikan, ada kemurahan dan sebagainya. Harus ada. Kalau tidak ada, wah gimana? Namanya worship leader. Worship leader itu kan harusnya dia kasih contoh, jadi teladan. Jadi gini, Tuhan tuh cari bukan penyembahannya, tapi Tuhan cari orangnya. Gitu. Worship leader, oke. Tuhan cari worship leadernya. Ya, bagaimana dia menyembah, menyanyi. Tetapi yang paling Tuhan cari adalah cara hidup dari worship leadernya. Iya. Tuhan cari cara hidup dari Daud di belakang panggung, di belakang apa ya? Belakang mimbar. Belakang mimbarnya itu bukan pada waktu di mimbar. Kalau kita di mimbar kita bisa bersandiwara. Kita bisa. Karena saya ini bertahun-tahun ya. Jadi saya sudah mengalami bagaimana dunia ini panggung sandiwara. God bless lagu itu. Dunia ini panggung sandiwara. Jangan kira worship leader juga tidak bersandiwara. Wah. Ada juga. Karena saya pernah mengalami. Oh ini bukan menghakimi tapi pengalaman. Saya tidak menghakimi. Jadi bukan menghakimi. Karena ini apa yang saya bicarakan malam ini adalah semuanya saya tidak ambil contoh dari orang lain. Saya ambil contoh dari saya sendiri. Orang tidak tahu saya lagi berdosa atau tidak berdosa, lagi kudus atau tidak kudus. Nah, tapi saya bisa berdiri dengan kapasitas saya sebagai worship leader dan orang bisa, wow, keren. Tetapi ternyata Tuhan tuh tidak tertarik dengan iya betul
penilaian hal itu. Tuhan lebih tertarik dengan apa yang ada sementara. Karena penilaian Tuhan dengan manusia beda. 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 Manusia itu menilaikan dari apa yang dia lihat dengan Iya, mata, iya. casingnya dia lihat. Sementara Tuhan bukan cuma lihat casingnya, Tuhan lihat di hati. Gitu. Dan manusia tidak bisa melihat di dalam casingnya manusia. Dalamnya manusia. Nah, cuma lihat casingnya, tampilan luarnya. Iya. Tetapi Tuhan tuh menilai di dalam Hati. di dalam hati. Dan yang paling penting itu di dalam hati kita. Kalau tampilan casing kita bisa buat-buat kok, brother. Kita bisa buat. Apalagi kalau itu tadi muka kayak besar kan. Jadi jaga hidup supaya bisa kepake gitu kan. Wah, dia dengar, wah 1 bulan ada kakek besar nih. Dia atur hidupnya jadi baik selama 1 bulan biar dia dipilih jadi pemain musik, singer. Nah, itu kan Tuhan tahu semuanya. Iya. Jadi kita bicara, sebenarnya kalau kriteria rohani itu banyak. Kali ini satu saja kita Iya. bahas. Nanti Iya. video-video berikutnya kita akan bahas kriteria rohani yang lain. Memang kalau bicara hal ini agak Terlalu luas. terlalu luas. Banyak yang perlu kita sharingkan. Cuma saya mengalir sesuai pertanyaan dari Karena kalau dibahas semua jadi panjang. Iya, panjang, betul. Oke, yang terakhir ini masalah kriteria teknis. Nah, ada banyak kriteria sebenarnya. Iya. Apalagi seorang muslim itu harus bisa nyanyi, harus Iya. bisa punya apalah, tergantung kesepakatan atau aturan dari gereja lokal Iya. yang ada di wilayah masing-masing. Nah, di sini pertanyaan saya, apakah seorang worship leader itu harus mampu memilih lagu sesuai dengan karakter jemaat yang dilayani? Sebenarnya bukan karakter ya, bukan sesuai karakter jemaat, bukan, tapi sesuai kebutuhan. Kebutuhan. Ya. Jadi makanya worship leader, kenapa saya katakan dari awal harus punya hubungan intim dengan Tuhan. Ketika kita punya hubungan intim dengan Tuhan, kita akan diberitahu oleh Tuhan, ini loh kamu pilih lagu ini, kamu pilih syair ini kamu pilih ini. Kenapa? Karena itu yang akan menjawab kebutuhan jemaat. Karena itu lagu kan ada ribuan lagu rohani yang ada. Dan di ribuan lagu itu macam-macam syair, macam-macam genre, macam-macam tipikal musik yang ada orang sukanya dangdutan, ada orang sukanya rock, ada orang yang suka pop dan sebagainya. Belum lagi Ada yang suka reggae juga. reggae, banyak. Kemudian kita lihat syairnya. Wah, ada orang yang suka syair yang ya agak kemelo-melo, agak ini, ada yang suka syairnya kalau boleh yang pengagungan itu banyak. Nah, dari hal itu, kita akan melihat kembali ke jemaat. Jemaat itu yang hadir kan bukan cuma satu. Dari 50 orang saja yang hadir, berarti ada 50 cara berpikir, ada 50 kebutuhan yang harus kita jawab. Nah, lagu itu sangat penting peranannya bagi suasana kejiwaan, suasana orang itu. Gitu. Makanya seorang worship leader harus punya hubungan intim dengan Tuhan supaya dia bisa memilih lagu mana yang menjadi kebutuhan. Setiap minggu kan bergulir, waktu berjalan. Jadi ketika dia akan memimpin sebuah ibadah, dia harus berdoa, Tuhan, lagu-lagu apa yang harus saya bawakan. Gitu. Dan ketika dia confirm lagunya, itu dari sebenarnya tidak ada yang sulit bagi orang lain untuk mengatur-ngatur, nggak boleh, harus, karena dia sudah berdoa dengan Tuhan, harus, karena dia dapatkan lagu itu dari Tuhan, dan ketika dia nyanyikan lagu itu pasti itu akan mengena kepada semua jemaat. Oke. Jadi kalau misalnya di satu jemaat lokal, yang jemaat itu misalnya hitunglah 20 anggota keluarga 20 misalnya. anggota ya. Nah, jemaat ini hobinya itu sukanya lagu dangdutan misalnya, Iya. atau suka genre tertentu. Apakah worship leader itu harus mengalah? Misalnya walaupun seorang worship leader ini nggak suka dengan aliran-aliran seperti itu, Jadi apakah begini, dia mengalah atau bagaimana? ada dua sisi sih. Kalau memang kebetulan di situ sukanya dangdutan, ya worship leadernya walaupun dia tak suka dangdutan, dia harus mengalah. Itu demi pemenuhan kebutuhan. Sekali lagi makanya dalam sebuah ibadah itu worship leader harus punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dari jemaat, Melayani. melayani jemaat. Jadi kalau jemaatnya
merasa terlayani dengan lagu dangdut itu ya dia harus mengalah, jadi dibuat lagu dangdut. Tetapi kalau itu kembali kepada hubungan dia dengan Tuhan. Kalau dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan, terus Tuhan bilang jangan nyanyi lagu dangdut, gitu kan? Tuhan, kita mau lebih taat Yang Tuhan mana, ya? atau mau lebih taat situasi jemaat yang suka lagu dangdut. Nah ini lagi kembali lagi, gitu. Jadi saya pernah mengalami hal seperti itu. Saya di satu tempat daerah yang mana suku ini sukanya irama, ya saya sebut saja irama apa, Masamper gitu kan. Iya. Ada lagu-lagu rohani yang Masamper. Nah kalau biasanya dinyanyikan lagu-lagu itu, suasananya akan hidup, gitu. Tapi waktu ketika saya berdoa, Tuhan nggak suruh pakai menyanyi lagu pakai irama Masamper. Cuman karena saya terpengaruh dengan situasi keadaan, saya coba pakai lagu Masamper, nggak ngangkat tuh. Nah itu istilahnya. Apalagi ada masukan-masukan dari Nah, orang. Ini sih cocoknya di sini. Nah, iya. saya malah saya lebih memilih dengarkan mereka. Padahal saya sudah berdoa Tuhan kasih lagu itu. Dan ketika saya paksa, nggak ada yang terjadi apa-apa. Itu istilah nggak ngangkat, nggak hadirat, nggak hidup. Saya rasakan itu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana hubungan intim dengan Tuhan, dan dia harus dapat lagu itu dari Tuhan. Gitu. Sehingga ketika lagu itu dinyanyikan, saya yakin kalau dari Tuhan, itu tadi walaupun di tempat itu sukanya dangdutan, tapi dia nyanyikan lagu apa ya, lagu pop lah atau lagu balad, saya rasa bisa menjamah kok, bisa menjamah. Karena kita kan melayani atas dasar tuntunan dan pimpinan Tuhan, bukan atas dasar tuntunan situasi dan kebutuhan jemaat yang ada di situ. Gitu. Luar biasa ini diskusi yang sangat luar biasa. Sebenarnya kalau berbicara tentang aturan atau teknis-teknis itu pasti banyak. Jadi kita berbicaranya beberapa. Nanti kita akan lanjutkan di video-video. Ya, oke, baik. Sebelum kita akhiri diskusi kita kali ini, mungkin ada pesan-pesan untuk para worship leader yang menyaksikan video ini mungkin. Ya, dua kata mungkin. Jadi bagi worship leader adalah yang sudah sementara melayani sebagai worship leader, jangan pernah kendorkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi tingkatkan hubungan intim kita dengan Tuhan. Yang kedua, terus banyak belajar lagu. Yang ketiga, terus upgrade diri kita untuk bagaimana kita semakin melayani di bidang pujian penyembahan. Dan bagi yang masih belajar jadi worship leader, jangan takut, jangan malu, jangan ragu, maju saja. Kesalahan akan mengajar kita menjadi lebih baik. Orang yang baik tidak dilahirkan dari yang baik, tapi orang baik dia dilahirkan, yang terbaik dilahirkan dari kesalahan-kesalahan. Jadi jangan patah semangat, maju saja. Tetap semangat dalam Tuhan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak buat KJ, baik, yang sudah menyampaikan banyak hal yang sudah memberkati kita. Dan bagi warganet atau teman-teman, bapak ibu yang menyaksikan video ini yang merasa diberkati, silakan share atau like. Jangan lupa di subscribe channel The Grace PNW dan juga channel Jackson Sepang. Anda juga mungkin bisa komentar, pertanyaan-pertanyaan atau kasih pertanyaan di kolom komentar, dan nanti mungkin di next itu kita bisa kasih jawaban ya. Baik, bukan cuma worship leader kan, singers juga, musik, ada materi-materi. Oke, baik. Oke, demikian video ini. Kami ucapkan tetap semangat, tetap menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.